Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Anissa, mahasiswi Institut Siami Kampus Kota Tangerang. Saat ini saya akan membahas tentang persepsi masyarakat tentang penting atau tidaknya upaya pelestarian dan pengembangan semangat kebangsaan bagi kejayaan bangsa Indonesia. Kegiatan wawancara yang akan saya lakukan saat ini bertujuan sebagai tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pada Institut Siami Kampus Kota Tangerang pada semester genap tahun akademik 2020-2021 oleh dosen Bapak Haji Hasbul Nur Hadi MA. Saat ini saya sudah memiliki beberapa narasumber, diantaranya ada Saudara Razak, beliau adalah seorang desainer. Lalu ada Saudari Rahma, beliau adalah seorang makeup artist. Ketiga ada Saudari Nadine, beliau adalah seorang mahasiswa aktif dan seorang pengusaha. Dan keempat ada Saudari Devia, beliau adalah seorang mahasiswa aktif. Dan terakhir ada Saudari Gania, beliau adalah seorang pelajar. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai video kegiatan wawancara saya. Menurut saya, Indonesia bisa menjadi negara maju karena Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas. Hanya saja, kurangnya pemanfaatan potensi tersebut seringkali menjadi alasan mengapa Indonesia masih menjadi negara berkembang. Apakah orang Indonesia masih bisa bersaing di dunia internasional? Masih banget, karena pada dasarnya orang Indonesia tuh kreatif, orang Indonesia tuh kolektif tuh dalam artian mereka bukannya tidak mau vokal dalam beropini, cuma kan kita sudah dibiasakan dari kecil, dari kehidupan bermasyarakat itu hidupnya bareng-bareng, harmonis. Jadi kadang-kadang kalau orang bilang A, B, C, D, E, ya kita ikut gitu. Itu salah satunya adalah kita sangat kooperatif, juga kita kreatif. Kreatif tuh karena udah dibiasain dari kecil ngelihat hal-hal yang berbau seni seperti tari-tarian, nyanyi-nyanyian, acting. Ya lihat aja ada kayak ketoprak, lenong, kayak kita udah dibiasain dari hal-hal yang nyeni gitu loh. Terus orang Indonesia tuh sangat santai. Di sini kan kebanyakan stres, kebanyakan terlalu overthinking. Orang Indonesia tuh bisa membuatnya santai, murah senyum. Itu hal-hal yang kecil, hal-hal yang tidak mungkin dipikirkan dalam dunia profesional, tapi ternyata cukup penting untuk menjaga kita untuk tidak under pressure, untuk tidak stres. Itu sih menurut aku. Menurut saya, dengan meningkatkan kemampuan di bidang akademis, terbuka dalam menerima berbagai pemikiran dan pengalaman baru, kayak berani berbeda dari orang lain atau berani out of the box, dapat berkontribusi memajukan Indonesia. Contohnya dengan menjadi relawan sosial, mendukung produk lokal Indonesia dengan membeli barang-barang asli negara, dan dengan menjadi pengguna internet yang baik. Karena dengan semakin majunya teknologi sampai saat ini, harusnya kita dapat memanfaatkan untuk sesuatu yang baik, bukan untuk melakukan sesuatu yang buruk. Apakah masih ada semangat nasionalisme di dalam masyarakat Indonesia? Kayaknya sih masih ada, dan mungkin bagi beberapa orang itu harus. Tapi bagi aku sih, nasionalisme, patriotisme itu adalah sebuah hal semu mengglorifikasi satu negara, nggak cuma Indonesia. Dalam artian gini, kita jadi berbangga-bangga dan buta menjadi orang Indonesia hebat, kreatif, punya pemandangan yang cantik, tapi kita jadinya arogan, jadinya sombong, dan itu yang aku nggak suka sebenarnya. Semangat nasionalisme dan patriotisme yang membuat kita merasa lebih baik dari negara lain, padahal kita sama aja dengan negara lain. Jadi menurut aku sebenarnya masih ada, cuma nggak usahlah digembar-gemborkan di sosial media. Indonesia cantik, come to visit Indonesia. Ujung-ujungnya orang bule juga yang beli tanah kita, mereka juga yang untung. Terus buat apa gitu? Jadi semangat nasionalismenya mungkin dalam artian ya kita bikin produk buatan lokal, pekerjanya pekerja lokal, dan dijualnya secara masif, secara global gitu sih. Jadi nggak harus melulu tentang kejayaan semu, pemandangan, kehebatan Indonesia, nggak perlu menurut aku sih.
Menurut saya yakin karena Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan sebagai negara dengan tingkat kelahiran tertinggi di dunia, maka saya yakin bahwa salah satu atau sebagian besar dari kelahiran tersebut dapat menciptakan generasi-generasi yang unggul dan terbaik yang mampu mengubah kehidupan bangsa ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dengan apa? Dengan memberikan mereka pendidikan yang layak dan lebih baik lagi, maka mereka akan menjadi penerus bangsa yang cerdas serta berkompeten dalam bidangnya. Saya yakin bahwa manusia Indonesia sekarang ini sesungguhnya masih punya peluang untuk berkembang menjadi manusia unggulan, karena menurut saya jika diatur dengan sistem yang benar, kualitas sumber daya manusia di Indonesia akan meningkat. Menurut saya dengan mengingat kembali 3 momentum sejarah yang penuh dengan nilai-nilai keindonesiaan seperti kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, proklamasi kemerdekaan Indonesia, dengan begitu pemuda-pemudi zaman sekarang bisa menerapkan semangat juang di kehidupan sehari-hari. Pentingkah semangat nasionalisme itu dan perlukah dilestarikan? Perlu, cuma jangan jadi buta nasionalismenya meningkat, patriotismenya meningkat, terus merasa dirinya lebih baik dari negara lain. Kan itu jadinya arogan dan gak baik ya. Menurut aku sih, kalau aku sih simpen aja kayak agama dan nasionalisme itu simpen aja di dalam hati buat diri kita aja lah. Gak usah digemar-gemorkan, biasa aja gitu. Kalau ditanya orang Indonesia, ya orang Indonesia. Apakah seneng dan bangga? Bangga. Mau ganti paspor, kalau di situasi aku mau ganti paspor apa enggak? Kayaknya enggak sih, tetap mau pakai paspor Indonesia walaupun paspornya enggak begitu kuat ya. Ya itu salah satu bentuk nasionalisme aku gitu sih. Untuk mendukung kejayaan masa depan Indonesia, saya sebagai mahasiswi ingin mengikuti pertukaran pelajar atau lomba internasional untuk membuat harum nama Indonesia. Kemudian saya akan menanamkan sikap toleransi dan saling menghargai agar terciptanya kesatuan dan persatuan yang kokoh di masa depan yang akan datang. Pemerintah dapat melestarikan semangat kebangsaan dengan menggalakkan berbagai kegiatan, dapat meningkatkan rasa nasionalisme seperti seminar dan pameran kebudayaan, mewajibkan pemakaian batik setiap hari Jumat, melestarikan budaya, dan lebih menghargai aspirasi pemuda untuk membangun Indonesia agar lebih baik. Dengan memberikan contoh lebih dan lebih baik lagi dan menunjukkan rasa toleransi pada kebinekaan bangsa ini. Indonesia itu punya beragam budaya, beragam agama yang sebenarnya ya kita tuh satu kesatuan. Yang harus dilakukan oleh masyarakat biasa yaitu menanamkan sikap pantang menyerah dan bekerja keras dalam mengusahakan sesuatu. Kemudian menanamkan sikap mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, serta menanamkan sikap persatuan, kesatuan, saling menghargai agar terciptanya persatuan yang kokoh dan juga cinta terhadap tanah air. Bangsa ini akan lebih maju, lebih dihargai dan dihormati oleh bangsa lain. Menurut saya, hal yang bisa kita lestarikan untuk semangat kebangsaan ini yaitu dengan melestarikan kebudayaan di daerah kita sendiri. Seperti yang kita tahu, pada era globalisasi dan juga canggihnya teknologi membuat banyak budaya asing masuk ke Indonesia dan juga ke daerah kita sendiri, dimana pada saat itu jika kita tidak bisa menyaringnya, maka ciri khas kebudayaan di daerah kita sendiri itu akan menghilang dari dalam diri kita, dan juga sikap cinta kepada tanah air akan semakin meluntur. Maka dari itu yang terpenting adalah melestarikan kebudayaan daerah kita sendiri. Apakah harus tetap menjaga kelestarian nasionalisme, patriotisme? Ya penting, harus. Cuma harus ada sebuah gerakan yang nyata gitu. Harus ada sebuah langkah yang bisa dikerjakan. Hal-hal kecil aja lah, gotong royong terhadap membersihkan lingkungan bersama teman-teman dari berbagai
ras, agama, dan latar belakang yang lain. Terus nasionalisme juga nggak harus digambarkan secara literal, secara harafiah, tapi juga bisa dalam bentuk aksi juga. Ya misalnya bikin perusahaan, jangan melihat dari latar belakangnya dan agamanya. Kalau emang bagus ya bagus, pekerjakan gitu. Kayak ada temen aku bikin perusahaan Indonesia tapi di Jerman lokasinya, dia cuma mau orang-orang Indonesia aja. Itu bukan nasionalisme semu, itu emang karena faktor komunikasi. Kalau ada orang bule yang bisa berbahasa Indonesia, kenapa enggak? Jadi salah satu langkahnya adalah ya, lestarikan aja di bahasa Indonesia. Jangan kebanyakan dicampur dengan bahasa Inggris. Kalaupun digabung, kalian juga harus bisa mempertanggungjawabkannya kata-kata itu. Jangan kayak which is, so, blood, dan lain-lain. Itu kan nggak penting ya untuk di bahasa Inggris kan. Jadi bahasa juga penting sih untuk menjaga dan melestarikan nasionalisme gitu. Menurut saya adalah menanamkan atau mengajarkan semangat kebangsaan kepada masyarakat, bahkan bukan kepada masyarakat saja, juga kepada anak-anak, dan juga masyarakat harap menjauhkan berita hoaks dan juga tindakan provokatif yang bisa menciptakan perpecahan. Saran saya agar semangat kebangsaan rakyat Indonesia tetap bergelora adalah dengan mengajarkan masyarakat akan pentingnya nilai-nilai kebangsaan di Indonesia. Rasa kebangsaan itu tidak dapat dipaksakan melalui kurikulum sekolah, tapi bukan berarti kurikulum sekolah itu nggak penting, justru bisa menambah pembekalan. Orang tua lah justru yang harusnya menanamkan rasa kebangsaan pada anak-anak. Dan pertanyaan apakah perlu untuk dikurikulumkan semangat kebangsaan itu, jelas menurut saya sangat perlu, karena semangat kebangsaan ini merupakan wawasan dan juga pendidikan untuk masyarakat, dan bahkan pendidikan tentang semangat kebangsaan ini harus ditanamkan sejak usia dini. Dan menurut saya semangat kebangsaan itu sangat perlu dimasyarakatkan dengan memasukkan kurikulum dan lain-lain. Menurut saya perlu, karena dengan adanya pendidikan yang diberikan secara langsung kepada para pelajar, diharapkan sejarah kebangsaan negara ini akan terus diingat, dihargai, dan ditiru semangat dalam memajukan Indonesia. Sekian kegiatan wawancara yang telah saya lakukan tentang persepsi masyarakat tentang penting atau tidaknya upaya pelestarian dan pengembangan semangat kebangsaan bagi kejayaan bangsa Indonesia. Apabila sekiranya ada salah kata dan pendapat yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.